Suara Hati, renungan hari ini, Jumat, 21 Maret 2025. Topik, pelihara kasih persaudaraan. Jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Ibrani 13 ayat 3 dan 4. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, dalam hidup kita ini, selalu melakukan tindakan memberi dan menerima tekanan hidup kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Bila kita menyikapi tekanan hidup secara negatif, maka bisa saja kita memiliki prasangka buruk, memunculkan konflik, memandang rendah diri sendiri atau orang lain. Bila mana kita bertahan dalam hidup secara negatif, maka pastilah kita akan berani menghadapi hidup berpikir secara positif. Ketika bangsa Ibrani menghadapi suatu tekanan fisik dan mental dari kolonial Romawi saat itu, maka penulis surat Ibrani ini mengajak mereka untuk menghadapi tekanan tersebut secara positif dengan membangun kasih persaudaraan. Perintah untuk memelihara persaudaraan berarti adalah suatu perintah untuk menanam dan merawat kebersamaan. Artinya, mereka diajak untuk dapat menanam dan merawat perasaan kasih persaudaraan, yakni perasaan kasih yang saling memiliki layaknya seorang saudara. Melalui hubungan persaudaraan akan menciptakan ikatan darah keluarga. Sebab dengan kasih, kita dapat mengikat kebersamaan kepada semua orang. Sehingga cara demikian mereka dapat bertumbuh menjadi kuat secara bersama. Melalui kasih, kita dapat mengatasi setiap tekanan hidup yang dirasakan. Agar kasih itu tidak sia-sia, maka haruslah kita tanam dan rawat demi kehidupan bersama. Karena hanya dengan demikian, maka kasih dapat memberikan kekuatan serta pengharapan kepada kita, terlebih kepada diri sendiri. Sungguh, memelihara kasih persaudaraan tidak hanya sekedar seruan kepada kita, tetapi harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Memelihara kasih persaudaraan adalah perintah Allah kepada para pengikutnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Mengingat orang percaya telah menerima kasih dari Allah, sehingga hidup orang percaya bukan hidup yang berorientasi pada diri sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang menuntut untuk saling mengasihi. Seandainya kita sedang di tempat atau di negeri orang, di tempat itu belum ada yang kita kenal untuk bermalam. Kalaupun kita cukup punya bekal, mungkin kita dapat tidur di hotel dan harus kita membayarnya. Tetapi, dengan modal kasih persaudaraan yang tertanam dalam diri kita, maka persahabatan dapat terbangun untuk menciptakan kenyamanan diri. Nah, tekanan pola hidup positif akan membantu pribadi kita untuk dapat hidup lebih baik daripada memelihara pola tekanan hidup negatif atau cara pikir negatif. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, tetapi harus nyata dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi kasih itu harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ini adalah salah satu bukti nyata dari kehidupan Kristen dalam melakukan relasi antar sesama orang. Seperti yang tertulis dalam surat Ibrani 13 ayat 15,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka dari itu, jangan menjauh dari kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita yang ditimpa musibah banjir bandang. Salam persaudaraan, Tuhan Yesus memberkati kita. Berseru padamu Yesus, biarlah telingamu selalu saja mendengar jeritan suara hatiku. Kini aku rasakan keagungan-Mu Tuhan. Walau seringkali aku salah melangkah dan menyakiti hati-Mu, tubuh, roh dan jiwaku, Engkau Tuhan yang memilikinya. Hanya kepadamu Yesus aku berserah diri. Jangan Engkau biarkan aku menanggung derita ini. Pulihkan langkahku dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kini aku rasakan keagungan-Mu Tuhan. Walau seringkali aku salah melangkah dan menyakiti hati-Mu, tubuh, roh dan jiwaku, Engkau Tuhan yang memilikinya. Hanya kepadamu Yesus aku berserah diri. Jangan Engkau biarkan aku menanggung derita ini. Pulihkan langkahku dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa. Pulihkan langkahku dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa.